that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence. Shalom, 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 shalom. shalom. Biarlah kita terus tetap bersuka cita di saat-saat kita datang ke rumah Tuhan. Karena kita tahu perkenanan waktu Tuhan dalam hidup kita itu ajaib, itu karunia. Karena waktu Tuhan dalam hidup kita itu indah adanya. Mari, Dia tidak pernah berlambat-lambat, menunda-nunda. Dia selalu tepat waktu untuk menjawab semua pergumulan kita. Puji Tuhan, karena Dia Tuhan Maha Kuasa tidak terbatas. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita. Bersama kita akan pujikan Tuhan tak terbatas. Haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, pandang Dia yang berhadirat di tengah-tengah kita dimanapun kita berada saat ini. Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat. Amin. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Kita akan masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat. Amin. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Ya Tuhan, Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak
dan bersandar dan mengandalkanmu Yesus. Percayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dan kuasa-Mu sungguh tak terbatas Tuhan. Haleluya. Terbatas. Ini iman kami, ini pengakuan kami Tuhan. Kondisi apapun di sekitar kami, Kau Tuhan tidak terbatas untuk semua itu. Haleluya. Dan mengandalkanmu Yesus, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan. Sekali lagi kita serukan pengakuan kita bersama, keyakinan kita bersama. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselangi. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kita satu dalam doa. Haleluya. Tidak ada tempat yang paling aman, tidak ada jaminan yang paling pasti, adalah hidup dalam tangan-Mu Tuhan. Dunia yang lama ini akan berlalu, situasi dunia ini semakin tak menentu, tapi pengharapan kami, jaminan kepastian kami ada dari Engkau Tuhan. Kau selalu tepat waktu untuk menolong kami, membela kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas atas apapun Tuhan, atas segalanya Tuhan. Itu iman kami pada saat ini kami nyatakan bersama di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Tuhan bagi kami pada saat ini. Kami bisa beribadah Tuhan, melayani Engkau. Kami mau memuji Tuhan, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, kasihnya dalam hidup kami. Itu sebabnya layakkan kami semua sidang jemaat-Mu dimana berada pada saat ini. Biarlah Roh Kudus Allah mengurapi kami semua. Roh Kudus Allah menguasai kami semua Tuhan. Kami para pelayan-Mu Tuhan juga, biarlah Roh Kudus Allah menjadi pengurapan kami, kekuatan kami untuk memberikan yang terbaik. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani sampai pada pemberitaan firman, pakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis, gangguan apapun itu yang hendak mengganggu konsentrasi kami saat kami mau sungguh-sungguh dalam ibadah ini, kami bersahati tolak dia, enyahkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bersama-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan, kami pasti berkemenangan, kami pasti kuat,
kami pasti Tuhan menjadi lebih daripada pemenang. Itulah Tuhan iman kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan, shalom. Biarlah ibu saudara di rumah masing-masing dimanapun saat ini tetap bersuka cita, karena sangat penting hari-hari ini untuk kita lebih lagi menikmati persekutuan kita dengan Tuhan, karena dengan Tuhanlah kita bisa lebih dari pemenang. Dengan Tuhanlah kita tetap maju untuk tetap menerima setiap janji-janji Tuhan. Haleluya. Denganmu Tuhan. Bertepuk tangan bersuka cita untuk Tuhan. Haleluya. Tak pernah kuragukan kesetiaanmu. Tak pernah kuragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Janjinya berkemenangan pasti bagi setiap orang percaya. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Haleluya, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa Yesus, Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidup. Sekali lagi, Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Serukan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan, amin, setiap hari berjalan dengan Tuhan. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin, tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Hanya dengan Tuhan kita merasakan mujizat setiap hari, karena kita berjalan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Maka hari-hari kita bersama dengan Tuhan adalah hari-hari yang ajaib. Amin. Dia besar, Dia Maha Kuasa, Dia akan nyatakan semuanya itu dalam hidup kita. Satu pujian sukacita kembali, tetap bersyukur, bertepuk tangan untuk Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan kembali ya saudara. Tepuk tangan yang keras. Kalau perlu tetanggamu sampai dengar kamu beribadah. Haleluya.
kebesaranmu, tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu. Tiada bandingannya, kau megah bagiku. Yes Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapanku, ku serahkan ke rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu. Oh haleluya, Dia maha besar. Tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, ya Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ke rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Angkat tanganmu, berikan panji-panji bagi Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Angkat lagi panji-panji bagi Tuhan. Yesus Kau Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Nyatakan, Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Dengan apapun Dia tidak tertandingi, tidak terbandingkan. Amin. Karena memang Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Kalau kita percaya, setiap hari Tuhan sediakan mujizatnya dalam hidup kita. Amin. Butuh apa? Kesembuhan Tuhan pasti berikan. Pemulihan Tuhan pasti berikan, apapun itu. Tetap percaya, Dia sumber mujizat dalam hidup kita. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang masih tetap kuat berdiri, tidak apa-apa. Kita akan persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mujizat itu nyata. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Kami percaya apa yang kelihatan mustahil
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Amin, amin, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat. Ketika ku percaya, ketika ku percaya mukjizat. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan, sekalipun dalam suasana keterbatasan ini, tapi masih bisa untuk ibadah. Mari kita akan berdoa. Kita sudah memuji mengagungkan Tuhan. Kita mau doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami datang kepadamu pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau Tuhan dengan keterbatasan kami, tapi kami tahu urapan-Mu mengurapi, sehingga kami boleh memuji mengagungkan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan di tengah-tengah suasana yang keterbatasan ini, tapi Engkau tidak terbatas untuk memberikan, menyatakan kehendak-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami membuka hati kami, ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami, supaya kami boleh bersama-sama mendengarkan suara-Mu pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami, urapi seluruh sidang jemaat-Mu, dan biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami semua, dan juga tengah sidang jemaat dimanapun berada Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di antara mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa-kuasa apapun yang masih mau mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga berada di antara gereja dimanapun berada yang saat ini juga sedang ada ibadah sekalipun secara online, tapi Engkau juga hadir di antara mereka dan satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Tuhan di hari-hari ini, ya, kita sudah lebih mengalami keterbatasan Tuhan, dari Tuhan. Keterbatasan ini, ya, itu membuat kita semakin merasa rasanya nggak bisa bergerak, ya. Sejak masa pandemi ini sudah mulai keterbatasan baik itu secara jasmani, keterbatasan itu terjadi, ya, sampai terus. Nah, sampai kemarin, ya, kita mendapatkan satu aturan yang harus kita taati juga, ya, mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 20 besok, ya, dalam suasana PPKM ini, ya, semakin merasa terbatas secara jasmani ini, ya, sehingga ada waktu saja dibatasi dan lain sebagainya. Tapi tetap kita bersyukur kepada Tuhan, kalau ini semua ada dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita, amin, pada kehidupan ini. Dan inilah pembelajaran buat kita, ya? Kehidupan orang percaya menghadapi keadaan yang ke depan sana, di mana Tuhan tidak lama lagi akan datang kali kedua. Nah, keterbatasan di dalam dunia ini semakin kita dijauhkan dari perkara dunia ini, semakin terbatas dan lain sebagainya. Tapi seharusnya justru keadaan seperti ini, ada keterbatasan di tengah-tengah dunia ini. Dalam segala hal kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Ya, dunia ini semakin dibatasi, semakin jauh kita. Ya, harusnya kita semakin mendekat kepada Tuhan dalam kehidupan kita, supaya dalam kehidupan kita menghadapi suasana ini pun tetap diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini yang harus kita sadari. Jadi jangan sampai kita mengeluh, ya, jangan sampai kita panik, jangan sampai kita stres dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengajarkan kita ucapkan syukurlah dalam segala hal. Kalau ini semua seizin Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Tuhan pasti akan memberikan satu, yaitu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Nah, sekarang yang jelas keterbatasan untuk ibadah di gereja ini, ya, ada keterbatasan, semakin dibatasi. Tapi saudara dikasihi Tuhan, ya, kita harus mengerti dan kita harus tetap, ya, untuk bersandar kepada Tuhan. Banyak kehidupan yang mempunyai kekuatan dunia ini, mempunyai power dalam dunia, dalam segala hal. Apakah itu yang mereka miliki dan lain sebagainya, ya, kecukupan, kelimpahan secara dunia. Tapi menghadapi masa seperti ini, semua itu tidak bisa menolong, ya. Apapun yang dimiliki nggak bisa menolong. Dan ini kesaksian juga dari mereka yang mempunyai kekuatan secara di dalam dunia ini, berkatnya begitu banyak. Tapi menghadapi ini nggak ada kemampuan apapun, hanya Tuhan. Nah, untuk itu saudara dikasihi Tuhan, kita harus menyadari. Seringkali, ya, saudara dikasihi Tuhan, banyak orang yang sudah percaya, ya, melihat, ya, di dalam kehidupan di gereja dan di rumah. Banyak yang masih masih memikirkan bahwa semua itu
ya ada di gereja untuk melayani, untuk apa di gereja. Tapi seringkali ya, kehidupan itu merasakan bahwa di rumah itu beda dengan di gereja. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau di gereja ngomongnya baik, saling mengasihi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kalau di rumah gimana? Beda jauh. Nah, banyak orang percaya menganggap bahwa di rumah itu tidak sama seperti di gereja. Ya, ngomongnya sudah ya asal aja belepotan dan lain sebagainya, bertengkar saling. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Yang perlu kita sadari, kalau sekarang saat ini kita terbatas sekali, tidak ada. Jadikan rumah itu seperti di gereja. Ya, ini seringkali masih punya hal pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, saudara dikasih Tuhan. Sehingga banyak kehidupan orang percaya yang sudah mengabaikan peran penting rumah itu sebagai sumber berkatnya Tuhan. Padahal di dalam perjanjian lama juga Tuhan sering mengatakan tentang berkat di dalam rumah umatnya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, sehingga kita menyadari menghadapi masa ke depan yang semakin terbatas ini, ya ibadah nggak bisa dan sebagainya, tapi jadikan rumah di dalam rumah tangga, di dalam rumah seperti di gereja. Ya. Nah, ini kesempatan sekarang ibadah online kan di rumah. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, mari kita akan lihat di dalam perjanjian lama. Ya, Ulangan pasal 6, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi di dalam bilangan, ya, di dalam bilangan 18 ayat 31, ya, bilangan 18 ayat 31, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepada pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumah dan pada pintu gerbang. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, di dalam dua ya, ayat yang kita baca, baik dalam ulangan dan dalam bilangan, ya itu ya dituliskan dengan sangat jelas. Ya. Artinya
Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu memandang rumah dan juga keluarga sebagai hal yang sangat penting. Dari 2 ayat ini kita sudah baca memperlihatkan bahwa mengenai rumah dan keluarga itu satu hal yang penting. Kita tahu bahwa Tuhan memulai kehidupan manusia ini dengan apa? Dengan perkawinan. Ya. Perempuan, laki-laki dan perempuan. Ya. Itu mulai Adam dan Hawa. Ya. Ini kehidupan manusia ya dimulai dengan perkawinan dan keluarga. Tadi Adam Hawa diberitakan diberkati dan beranak cuculah. Di sini kita melihat saudara dikasihi Tuhan. Jadi hal yang pertama persekutuan yang atau sekarang istilahnya itu komunitas pertama yang Tuhan bangun itu adalah keluarga dan rumah tangga. Ya. Ini Tuhan menganggap satu hal yang penting karena awalnya itu ya, Tuhan memulai dengan kehidupan manusia dengan perkawinan dan keluarga. Ini. Jadi rumah ya, kalau dikatakan rumah ya, di dalamnya ada keluarga yang tinggal. Ya. Jadi rumah adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu kita perlu tahu bagaimana supaya rumah itu diberkati Tuhan. Amin. Semua pasti mau untuk rumah atau keluarga diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang masalahnya ya, kalau kita sudah mempunyai satu pemikiran bahwa rumah dan keluarga sangat penting ya, maka kita mau untuk membawa kehidupan itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan ya, supaya diberkati. Tentunya semua kita mau rumah dan rumah tangga keluarga diberkati. Amin. Lalu masalahnya bagaimana mendatangkan berkat Tuhan atas rumah kita. Yang pertama, jadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan. Ya. Kalau kita ngomong rumah Tuhan itu ya itulah gereja. Ya, rumah tempat tinggal biasa. Tapi kalau mau mendatangkan berkat atas rumah dan keluarga kita, yang pertama, jadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan. Sama seperti ya rumah Tuhan, yaitu di gereja. Mazmur 101 ayat yang kedua. Mazmur 101 ayat yang kedua. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Ini pemazmur menuliskan ini. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Nah, saudara dikasihi Tuhan, selama ini kita sering salah kaprah ya, menilai bahwa rumah Tuhan itu hanya di gereja. Tapi sebenarnya rumah di mana kita tinggal pun itu adalah rumah Tuhan. Jadikan ini, saudara dikasihi Tuhan. Kalau sekarang secara online, jadikan itu seperti di gereja. Oh enggak, aku enggak bisa online, enggak enak, mesti di gereja. Loh, bagaimana berkat itu akan turun? Nah, jadikan sekali lagi rumah sebagai rumah Tuhan. Ya. Jadi ya, rumah di mana kita tinggal pun itu jadikan rumah Tuhan. Artinya tempat di mana Tuhan mau tinggal dan berdiam. Di
di sana, di dalam rumah di mana kita tinggal. Ini yang pertama kita harus mau untuk memikirkan bahwa yaitu di mana kita tinggal itu adalah rumah Tuhan. Jadi, ya, kalau tempat di mana Tuhan mau tinggal, ya, berdiam di dalam kehidupan kita. Nah, kalau di gereja, ya, perilaku kita, ya, itu luar biasa. Tapi sekarang perilaku kita di rumah seharusnya sama seperti perilaku kita di gereja. Di gereja apa? Ya menyembah, ya saling mengasihi, ya saling melayani, ya berdoa. Itu seperti di gereja. Perilaku ini juga harus ada pada kita. Ya. Kalau ini terjadi, hasilnya akan luar biasa. Ya. Jadi kalau di rumah, jadikan seperti di gereja. Kita menyembah, mengasihi dan lain sebagainya. Seperti yang ada di gereja. Hasilnya ini akan luar biasa. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian syarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jadi kita melihat di sini hasilnya, kalau kita menjadikan rumah itu seperti gereja, ya, perilakunya ya, seperti di gereja ini. Nah, hasilnya apa hasilnya? Ya, hasil yang pertama akan berbahagia, akan baik keadaannya. Baik keadaannya dalam hidup rumah tangga atau keluarga. Ya, ada sehat, ya, jasmani rohani, damai sejahtera, dan banyak berkat ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, istri akan menjadi seperti pohon anggur dalam keluarga. Artinya istri menjadi sumber sukacita di dalam keluarga. Nah, ada, bukan menjadi masalah, tapi sumber sukacita ini istri ini. Anak-anak ya, sama seperti tunas pohon zaitun. Tunas itu artinya menunjuk pada memiliki masa depan yang gemilang. Seperti tunas yang sedang bertumbuh. Itu anak-anak nanti. Ini hasilnya luar biasa. Kalau jadikan rumah ini, ya, rumah tangga sebagai rumah Tuhan. Di mana Tuhan ada. Dan perilaku kita seperti di gereja. Nah, hasil yang ketiga, anak-anak seperti tunas bonsai memiliki masa depan yang gemilang. Dan yang keempat, laki-laki itu suami diberkati Tuhan, baik pekerjaan atau usahanya diberkati oleh Tuhan. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Yang pertama, ya, jadikan rumah sebagai rumah Tuhan. Yang kedua, undanglah hadirat Tuhan di dalam rumah kita. 2 Samuel 6 9 sampai 11.
Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya, yaitu Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan setiap rumahnya. Ini yang kedua, jadikan rumah kita sebagai altar doa bagi Tuhan. Ya, tabut itu dibawa, bicara tentang yaitu pengajaran yang benar, dibawa. Nah, di sana hasilnya gitu, ya, diberkati oleh Tuhan, bahwa hadirat Tuhan ya di dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, tadi bicara tentang altar, ya, tidak berbicara tentang altar harfiah, tapi hati yang dipenuhi kerinduan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, tadi dikatakan yaitu memiliki tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian itu ada tutupan garis birat dan petinya, peti perjanjian. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, ini kalau ada doa dinaikkan dalam rumah, hadirat Tuhan itu pasti akan hadir. Ya, kalau hadirat Tuhan hadir, maka mukjizat akan terjadi. Apa mukjizat terjadi dalam rumah tangga ini kalau hadirat Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga kita? Yang pertama, kalau ada yang sakit menjadi sembuh. Amin. Yang kedua, yang susah akan ganti menjadi senang. Yang ketiga, yang lemah dalam keadaan lemah itu akan menjadi kuat. Dan yang keempat, yang dalam kekurangan menjadi kelimpahan. Bicara kelimpahan bukan nol yang banyak. Bicara kelimpahan adalah setiap apa yang kita terima dari Tuhan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah hidup berkelimpahan. Jadi orang yang rumahnya dipenuhi hadirat Tuhan akan bisa merasa nyaman, merasa betah tinggal di dalam rumahnya. Ini yang kedua, undang hadirat Tuhan dalam rumah ini. Jadikan rumah doa. Hasilnya luar biasa. Kita terpelihara, ya, dan mujizat-mujizat akan terus terjadi. Dan yang ketiga, untuk mendatangkan berkat Tuhan atas rumah kita, berkat sekali lagi bukan hanya dihitung dari nolnya. Ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu bangunlah bahtera keselamatan di dalam rumah tangga kita. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah, jadi bukan ngawur, bukan petunjuknya sendiri, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Perhatikan, untuk menyelamatkan keluarga. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Iman datang dari mendengar firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat dan kita sudah sering berbicara tentang kisah hidup Nuh itu, kita tahu bahwa Nuh melakukan segala macam cara
untuk menyelamatkan keluarganya dari bahaya banjir yang akan melanda, yang Tuhan sudah beritahukan kepada Nuh. Tapi di sini Nuh itu dengan berbagai macam cara untuk bisa menyelamatkan keluarga dari banjir. Kalau sekarang banjir yang melanda, banjir bandang gitu. Jadi orang tua juga harus melakukan hal yang sama untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Memang kita tidak bisa menyelamatkan jiwa anak kita. Hanya Tuhan yang bisa. Amin. Kita tidak bisa. Juga para orang tua tidak bisa. Tapi kita bisa. Bukan bisa saja, harus mendekatkan anak kita kepada Tuhan untuk anak itu diselamatkan, keluarga diselamatkan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mendekatkan anak kita kepada Tuhan? Tadi yang pertama, ayat mengatakan sering mengajak berkomunikasi atau bukan berkomunikasi, mengajak untuk ngobrol anak tentang Tuhan, tentang perkara rohani dan tentang karyanya Tuhan yang ajaib itu dalam hidup keluarga kita. Itu yang pertama, sering mengatakannya. Dan yang kedua, tunjukkan teladan iman kepada anak-anak. Sering berdoa, tetap tenang ketika ada masalah, ajak baca firman Tuhan setiap hari. Ini cara untuk bisa yaitu menyelamatkan, mendekatkan Tuhan, mendekatkan anak kita kepada Tuhan. Kita menjadi teladan, tunjukkan teladan iman dari mendengar firman, ajak anak-anak itu untuk mendengarkan. Yang ketiga, kita harus membangun prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup berkeluarga. Apa prinsip-prinsip firman Tuhan? Yaitu tentang cinta atau kasih. Kasihlah. Dan juga kesetiaan kepada Tuhan. Dan juga penghormatan kepada orang lain. Dan juga tunjukkan. Itu bisa mengampuni yang lain. Ini prinsip-prinsip firman Tuhan harus ditanamkan. Dan yang keempat, dorong anak-anak untuk bisa setia tekun dalam ibadah-ibadah. Kalau ini sejak awal kita lakukan, hasil nanti anak-anak itu akan merasakan beribadah sebagai sebuah kebutuhan. Jadi mau sejak kecil, sejak dalam kandungan, selalu setia ibunya dalam ibadah. Sudah lahir mungkin sudah 1 bulan lebih, ajak di dalam. Beda kalau dulu ada dalam masih di gereja, ajak dalam ibadah. Kalau sekarang tetap ajak supaya anak itu juga bisa mendengarkan. Sekalipun masih kecil tidak ngerti, tapi bisa mendengar itu. Sejak dalam kandungan 6 bulan itu sudah bisa mendengar. Jadi ini harus kita lakukan aja supaya anak-anak itu bisa mengerti, keluarga bisa mengerti bahwa ibadah itu adalah satu kebutuhan. Jadi bukan menyepelekan Justru di saat seperti inilah, kalau kita di rumah itu ada ibadah,
Anak-anak bisa ikut dalam ibadah. Baik itu sekolah minggu. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ini hasilnya nanti. Ya, mereka merasa bahwa ibadah itu merupakan satu kebutuhan. Dan juga mengajar anak-anak dengan cara sesuai firman Tuhan di rumah masing-masing. Ini satu hal, saudara, yang saat-saat ini kita bisa lakukan. Ya, jadi kalau Tuhan masih belum mengizinkan, oleh karena suasana yang semakin meningkat ini sampai peraturan, ya, untuk ibadah dibatasin, ya. Jangan kecil hati, jangan katakan, oh aku udah bisa ibadah kalau tidak dikerja. Salah. Tuhan sudah beritahukan pagi hari, jadikan rumah tempat ibadah seperti gereja, lakukan seperti di gereja. Ya. Ini maksud Tuhan dengan segala situasi yang ada buat kita, sehingga kita harus lebih memperhatikan, lebih sungguh-sungguh. Secara online, tapi kita selalu seperti ibadah. Ajarkan ini kepada anak-anak. Saudara dikasihi Tuhan, ya, kita tidak tahu ke depan. Tapi yang kita saat ini rasakan, oh Tuhan berkemurahan. Bahwa Tuhan akan jadikan di dalam rumah ini, ya, seperti di gereja. Ibadah ya dan lain sebagainya. Berkat itu nanti akan turun. Amin. Berkat kesehatan terutama. Berkat-berkat yang lain akan turun. Ya. Dan yang keempat nanti, ya, jadikan rumah kita benar-benar menjadi sebuah rumah. Bukan bangunannya. Ya. Tapi jadikan home. Artinya, ya, seringkali katakan home sweet home. Ya, jadikan home. Artinya jadikan rumah kita sebuah home, bukan house. House itu bangunannya aja. Ya. Tapi kalau kita tinggal, hadirat Tuhan ada, kita akan jadikan home. Artinya sebuah home adalah sebuah tempat tinggal yang nyaman. Tempat tinggal yang damai sejahtera. Tempat tinggal yang ada kasih satu dengan yang lain. Tempat tinggal yang ada suasana kekeluargaan di dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, saudara lihat. Ya, mereka yang punya rumah yang gede, mangkrong-mangkrong kalau saya bilang. Belum tentu ada kebahagiaan. Belum tentu ada kenyamanan dalam hidupnya ini. Belum tentu ada damai sejahtera. Belum tentu ada suasana kekeluargaan. Mungkin malah berantakan dan karuan. Ini saudara dikasih Tuhan yang kata, ya, yang kita boleh punya rumah gede, tapi tetap jadikan, yaitu home sweet home. Ada kenyamanan, sukacita dan sebagainya. Ya. Jadi sementara sebuah house tadi, rumah, hanyalah sebuah tempat untuk tinggal bersama. Tapi tanpa ada suasana kekeluargaan di sana. Kalau rumah tangga sebuah maka berkat Tuhan akan mengalir. Amin. Bahkan Tuhan perintahkan berkat itu. Kalau semua anggota keluarga rukun, damai, ya, oleh karena hadirat Tuhan ada suasana maka kesanalah berkat Tuhan akan dilimpahkan. Amin. Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini Tuhan perintahkan berkat ini. Jadi jadikan rumah kita benar-benar sebuah rumah, ya, atau home yang ada damai sejahtera, rukun, sebuah. Maka Tuhan yang akan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan kita minta-minta, tapi Tuhan yang memerintahkan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, gak ada yang bisa menghalangi. Amin. Ini yang harus ada pada kita di hari-hari ini. Dan yang kelima, jadikan rumah kita tempat pelatihan untuk melayani. Ya, kalau di gereja kita kan, ya, tempat pelatihan untuk melayani. Tapi sekarang dengan keterbatasan di rumah, itu tempat pelatihan untuk melayani. Ya, dari rumah dulu, ya, bisa melayani. Nanti lebih jauh melayani sampai melayani pembangunan tubuh Kristus. Yosua 24, ya, ayat yang ke-15, ya, nanti saudara membaca, yaitu Yosua 24 ayat 15, ya. Di sini kita melihat, ya, bahwa rumah kita, ya, harus menjadi seperti di gereja, yaitu tempat untuk latihan melayani. Yosua berkomitmen bahwa dia dan seisi rumahnya akan melayani Tuhan. Ya, coba kita periksa di dalam kitab Yosua, ya, ayat Yosua 24, ya, Yosua 24, sebentar, ya. Haleluya Yesus. Ya, ayat yang ke-15. Ya, ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amon yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini, ya, saudara dikasih Tuhan, ya, Yosua berkomitmen bahwa dia dan seisi rumah akan melayani Tuhan. Biar kita juga harus berkomitmen bahwa seisi rumah kita akan melayani Tuhan. Di mana? Di rumah kita bisa belajar melayani lewat, kalau seperti di gereja, ya, lewat doa bersama dalam satu keluarga. Sebab dengan doa bersama kita akan terlatih untuk suka dan bahkan bisa berdoa. Yang kedua, kita bisa belajar melayani lewat saling melayani. Ya, sebagai sesama anggota keluarga, kita bisa berlatih untuk saling melayani. Ini satu hal yang luar biasa, ya, agar memiliki hati yang seorang hamba bisa saling melayani, ya, melatih sebagai hati seorang hamba, ya, hamba itu melayani. Dan yang ketiga, kita bisa belajar lewat saling mengasihi.
Jadi kita harus menjadi kasih, harus menjadi landasan di dalam rumah kita. Kalau itu ada kasih, semua akan terjadi. Dengan demikian kita nanti akan terbiasa hidup di dalam kasih, saling mengasihi. Ini ya, mengasihi, saling mengasihi itu satu hal ya, untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati nantinya. Ya, dan yang kelima, ya, pelayan siap. Pelayan siap. Yang kelima, saling mengampuni. Nah ini, ya, jangan sampai di rumah gontok-gontokan dan sebagainya. Tapi biar ya di rumah saling mengampuni. Kalau satu salah, ya dia ampuni gitu ya. Ya. Seperti di dalam gereja. Ya, gereja itu satu komunitas orang-orang yang sebetulnya sudah diampuni. Yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat sudah diampuni. Maka di dalam keluarga juga harus menjadi satu satu komunitas orang-orang yang bisa saling mengampuni. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, ini yang sungguh-sungguh perlu diperhatikan di dalam kehidupan kita. Ya, untuk kita bisa menjadikan kehidupan rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Rumah di mana yang tinggal atau penghuninya belajar untuk melayani Tuhan dan sesama itu menjadi rumah yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Ini ya, jadi mari jangan sampai kita di akhir ini ya, kelanjutannya kita juga enggak tahu ya bagaimana keterbatasan kita ya di saat ini menghadapi segala situasi yang ada. Tapi jangan berpikir bahwa ibadah itu, hadirat Tuhan itu hanya ada di gereja. Tapi justru saat ini sekali lagi Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita di dalam setiap keluarga, setiap rumah. Jadikan rumah itu seperti di gereja, yaitu tempat beribadah. Ya, jadi ada 5 poin saudara dikasih Tuhan yang perlu diperhatikan dalam hidup kita supaya kehidupan rumah itu diberkati oleh Tuhan. Ini yang pasti kita rindukan. Dalam situasi keadaan apapun, berkat Tuhan tetap ada. Tapi tadi bagaimana untuk mendatangkan berkat Tuhan atas rumah kita. Jadikan rumah itu, yaitu rumah Tuhan, di mana Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Ya, kita banyak berdoa bergumul menghadapi situasi. Jangan takut. Jangan khawatir, jangan stres, serahkan semua ke dalam Tuhan. Asal di dalam rumah kita menjadi rumah Tuhan di mana Tuhan hadirat, aman. Amin. Ya, ini banyak bergumul berdoa, ya, sehingga kita bisa merasakan, ya, bagaimana penyertaan Tuhan. Bukan berkat jasmani saja, tapi sekali berkat yaitu damai sejahtera, berkat secara rohani. Ya, juga Tuhan akan perintahkan berkat ya kepada setiap kita. Ya, rohani dan jasmani berkat itu tetap bisa ada dalam kehidupan kita. Suasana boleh. Ya, kalau itu seizin Tuhan suasana apapun. Tapi Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Ya, mari ini menjadikan hal supaya kita bisa lebih kuat mantap menghadapi situasi yang ada. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Mari, sudah sidang jemaat kita bangkit
berdiri bersama-sama, kita akan pujikan satu pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Di hadiratmu Ya, haleluya. dengan satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia Ya, sampai sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di Kami hadirat. datang di Ya, haleluya. hadiratmu dalam satu kasih, dengan bersehati, Berjanji setia, janjikan kepada berjanji setia sampai ya, akhir, untuk mengasihi Tuhan. mengasihimu Ya, Yesus. Yesus. Haleluya. Bersama keluargaku oh, mari melayani Tuhan, ajak seluruh keluarga untuk melayani. bersatu Ada selamanya, satu kesatuan untuk mengasihi Tuhan. Engkau. Tiada yang dapat melebihi Oh, kasih-Mu ya Ya, Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Kaulah segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Hadirlah pada setiap keluarga. dalam satu Kami kasih, membutuhkan hadirat-Mu dengan bersehati, Haleluya. berjanji setia sampai akhir, mengasihimu bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, Terima kasih Tuhan. mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat situasi apapun melebihi yang sedang diperhadapkan kami saat ini Tuhan, keterbatasan ini, tapi biarlah keterbatasan ini, oh haleluya, keterbatasan dengan usia ini Tuhan, ya oh Bapa dalam surga, membawa kehidupan kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Kami membutuhkan hadirat kasih-Mu ya dalam setiap kali. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan,
kasih Tuhan. Kaulah Terima kasih Tuhan. segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Terima kasih kami, Tuhan. Terima kasih. Kaulah segalanya. Engkau sudah menyatakan ini kepada setiap kami Tuhan yang mendengarkan. Biarlah kami mengambil sikap yang benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, banyak hal yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini. Keterpatan di segala bidang Tuhan. Tapi kami tahu dan kami percaya kalau hadirat-Mu ada di tengah-tengah kehidupan setiap keluarga Tuhan, maka tetap berkat-berkat Engkau curahkan secara rohani, secara jasmani Tuhan. Oh, terima kasih. Biarlah ini menjadi perhatian daripada kami sidang jemaat-Mu Tuhan dan yang mendengarkan, supaya kita bisa menjadikan rumah kita dalam keluarga menjadi rumah ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hasilnya yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan setiap anggota keluarga Tuhan. Dan biarlah kita belajar terus untuk mengundang hadirat-Mu Tuhan. Jangan lagi hanya berpikir bahwa hadirat itu ada di gereja Tuhan, tapi sekarang Engkau sudah tolong dengan pola pikir Tuhan, dan Engkau memberi kesempatan bahwa di dalam hidup rumah tangga keluarga hadirat-Mu ada. Engkau akan berada kalau kita juga mau mengundang hadirat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dan juga mari, Engkau sudah menolong Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami lewat korban di atas kayu salib, ditebus dari segala kekurangan kelemahan Tuhan. Biarlah itu juga diajarkan Tuhan kepada keluarga anak-anak untuk sungguh-sungguh bisa memberikan seperti itu, yaitu bahtera keselamatan. Oh, keselamatan tidak ada di siapapun, hanya di pada Engkau. Tetapi biarlah kehidupan di tengah keluarga, khususnya yaitu orang tua, bisa mengajarkan juga kepada anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga bisa dirasakan di dalam kehidupan dalam rumah tangga itu saling mengasihi Tuhan, saling melayani Tuhan, saling mengampuni Tuhan, dan bisa ada dalam satu kesatuan, baik dalam ibadah, baik di dalam doa-doa dan penyembahan, menjadi satu. Maka hadirat-Mu turun dan Engkau akan memerintahkan berkat-berkat itu pada setiap kehidupan sidang Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, mari Engkau permanenkan firman-Mu dan juga memberikan pengertian Tuhan, sehingga seluruh sidang jemaat bisa semakin mengerti dan menerima, sehingga dalam ibadah-ibadah yang akan datang, sekalipun secara oleh di rumah masing-masing, tapi tetap hadirat-Mu ada. Dan biar kita melakukan Tuhan seperti di gereja Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sedang melatih kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau akan menolong setiap kami. Bapa di dalam surga, kami datang dengan satu kesatuan, membawa sidang jemaat-Mu yang saat-saat ini sedang mengalami sakit Tuhan, baik itu terpapar COVID-19 ataupun yang tidak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau mampu. Kami tidak meragukan, karena Engkau sudah mencurahkan darah-Mu Tuhan di atas kayu salib, dan darah-Mu itu yang akan mampu untuk menyembuhkan setiap sakit, penyakit, dan butuh apapun. Dan biarlah yang sedang ada masalah sakit, supaya mereka juga bisa percaya dan mempercayakan kehidupan sepenuh ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau segalanya dan tidak ada yang lain yang mampu Tuhan. Oh, apalagi menghadapi situasi-situasi
yang ada akhir zaman ini. Kami juga berdoa dengan segala keterbatasan yang ada PPKM ini Tuhan, yang sedang berusaha Engkau juga tolong. Pemeliharaan-Mu tetap seperti janji firman, Engkau akan kirimkan berkat-berkat itu. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih berkat pemeliharaan juga Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga yang ada masalah-masalah dalam nikah. Oh, Bapa di surga, Engkau yang akan tolong supaya nikah ini jadi nikah yang bisa ditolong oleh Engkau, lepas dari segala masalah dan tetap ada kebahagiaan. Dan dalam rumah tangga, dalam hidup nikah, dalam keluarga, semua seperti firman, maka berkat itu tetap dicurahkan. Berkati Tuhan, jangan sampai ada satupun Tuhan yang Bapa surga masalah-masalah itu dilanjutkan Tuhan oleh karena ketidakpahaman, kesalahpahaman. Tapi Engkau sudah nyatakan untuk pemulihan itu terjadi dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk anak-anak yang sekolah juga. Untuk itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya mereka yang sudah selesai dalam masalah kenaikan tingkat, Engkau juga akan menolong supaya mereka tetap bersabar sampai nanti masuk dalam jenjang berikutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Bapa dalam surga, biarlah ibadah secara online ini juga Engkau akan tolong supaya tetap bisa berlangsung Tuhan. Berilah kepada kami pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu, kekuatan kesehatan supaya tetap bisa melakukan tugas pelayan ini. Oh terima kasih Bapa, dan biarlah firman-Mu Engkau sediakan, bukakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Bapa di dalam surga seluruh sidang jemaat ke dalam tangan. Bapa dalam surga, berdoa juga pada pemerintah ya, supaya mereka bisa mendapat hikmat untuk menangani semua masalah yang sedang terjadi. Berilah damai sejahtera-Mu Tuhan. Jangan biarkan Tuhan di dalam negara ini satu dengan yang lain ada iri hati yang saling mau menjatuhkan. Oh ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Biarlah kami semua boleh satu Tuhan untuk mengikuti apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Karena pemerintah itu adalah wakil-Mu Tuhan. Tapi biarlah mereka yang dulu pemerintahan semua yang takut akan Kau Tuhan, sehingga Engkau akan turun tangan, campur tangan menolong, dan pemulihan akan terjadi. Dan juga masalah pandemi ini akan terus susut Tuhan sampai normal kembali. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Pakai kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu, gereja-Mu Tuhan, untuk berdampak Tuhan. Oh Bapa di surga, lewat iman dan percaya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pelayan-pelayan-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga Engkau akan beri kekuatan kesehatan Tuhan, bahwa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami hanya dapat menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami panjatkan semua itu boleh berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bahwa sekalipun keterbatasan ada, tapi kami anak-anak-Mu sidang jemaat boleh tetap merasakan Bapa di surga, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Berkati pelayan pagi hari ini, limpahkan yaitu damai sejahtera, limpahkan yaitu kasih karunia-Mu Tuhan atas kami sekalian.
Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name